Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari pembuatan aplikasi saya di NetBeans. Baik, aplikasi yang saya buat di sini yaitu mengenai aplikasi toko ataupun penjualan. Baik, pertama-tama dalam pembuatannya terlebih dahulu kita membuat database-nya. Di sini saya sudah membuat database, yaitu database penjualan. Di dalam database penjualan ini ada 3 tabel, yaitu ada tabel barang, penjualan, dan penjualan rinci. Di dalam tabel barang ini terdapat beberapa atribut, yaitu ID barang, nama barang, jenis, ukuran, harga beli, harga jual, dan stok. Sedangkan dalam penjualan terdapat juga beberapa atribut, yaitu seperti nomor faktur, tanggal, ID customer, dan total beli. Dan yang terakhir yaitu penjualan rinci. Di dalam penjualan rinci ada beberapa atribut, yaitu nomor faktur, ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan total. Nah, setelah kita membuat database-nya di PHP MyAdmin, sekarang kita membuat koneksi di NetBeans. Langsung kita buka aplikasi NetBeans-nya. Namun terlebih dahulu kita sudah mengaktifkan yang namanya SAMPP, yaitu Apache dan MySQL. Nah, terlebih-lebih yang pertama dalam pembuatan NetBeans-nya, yang pertama sekali kita buat adalah koneksi di database. Nah, tadi nama database saya adalah penjualan, jadi di sini sudah terkoneksi di koneksi Java. Setelah kita membuat yang namanya koneksi, dan sekarang saya membuat form, yaitu yang pertama form penjualan. Nah, di dalam form penjualan ini ada beberapa atribut, dimulai dari nomor transaksi, ID customer, hingga kembalian. Ini adalah form ataupun tabel untuk penjualan. Dan di sini ada source code untuk tabel penjualan. Ini adalah source code untuk tabel penjualan. Nah, sekarang setelah kita membuat yang namanya form penjualan ataupun tabel untuk penjualan, saya membuat form untuk data barang. Jadi di dalam form data barang ini terdapat juga beberapa atribut. Di antaranya yaitu dimulai dari ID barang hingga beberapa button, yaitu simpan, edit, hapus, dan batal. Di dalam data barang juga terdapat source code-nya, dimulai dari import Java, SQL exception, dan terdapat beberapa source code di dalamnya yang nantinya akan terhubung di dalam tabel penjualan. Ini adalah source code untuk tabel data barang. Nah, setelah membuat source code untuk tabel data barang, langkah selanjutnya yaitu membuat tabel untuk list barang. Nah, list barang ini bertujuan untuk ketika kita mencari data barang, maka kita bisa mencarinya di list barang. Adapun desain dari list barang yaitu dimulai dari cari, dan ada juga tabel nantinya yang termuat data barang di dalamnya. Dan di sini ada 2 button, yaitu pilih dan batal. Adapun source code untuk list barang yaitu dimulai dari public void load data.
Ini adalah beberapa source code dari list barang. Nah, setelah kita membuat namanya tabel ataupun form penjualan, dari form penjualan, data barang hingga list barang, dan juga ada koneksinya, langkah terakhir yaitu kita membuat menu utama. Nah, fungsi dari menu utama ini adalah nanti ketika kita merankan, maka hasilnya semua akan tampil di menu utama. Adapun desain dari menu utama, di sini ada master, transaksi, dan keluar. Di dalam master juga terdapat yang namanya data barang. Di transaksi terdapat penjualan. Nah, adapun source code untuk menu utama, diantaranya dimulai dari import Java Swing, J internal frame. Ini adalah source code untuk menu utama. Nah, setelah kita membuat semuanya, langkah selanjutnya yaitu kita merankan. Kita run dari menu utama. Semua hasil dari penjualan, data barang, list barang itu akan muncul di menu utama. Baik, sekarang kita runkan. Baik, programnya sudah mulai berjalan. Nah, ini adalah tampilan dari menu utamanya. Sekarang kita ingin melihat hasil dari data barang. Kita klik master, baru kita klik data barang. Nah, ini adalah form dari data barang, di mana ID barang ini adalah primary key ataupun yang auto increment. Ini tidak diketik lagi, tapi sudah tersedia ketika kita sudah membuat tadi source code-nya. Nah, contohnya nama barang di sini saya buat Adidas. Nah, di sini baik, saya ulang. Contohnya di sini adalah sejenis pakaian. Contohnya adalah nama pakaiannya Adidas. Ini terserah untuk nama barangnya. Untuk jenis barangnya, contohnya di sini saya buat jeans, ukurannya L. Nah, di sini untuk harga belinya saya buat 50.000.